Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Maric. Selamat datang di channel saya. Nih ya, kalau kalian buka peta Jawa Timur, kalian bakal nemuin satu titik hijau luas di ujung timur Banyuwangi. Itu adalah hutan Alas Purwo. Gede banget. Luasnya lebih dari 43.000 hektar. Wow. Dan di balik hijaunya pepohonan ini katanya ada dunia lain yang enggak kelihatan. Secara administratif, tempat ini masuk ke wilayah Taman Nasional Alas Purwo. Tapi buat masyarakat sekitar, ini bukan cuma sekedar taman nasional biasa. Ini bisa dibilang tempat keramat, tempat angker, tempat mistis. Bahkan mereka percaya ini adalah hutan tertua di Pulau Jawa dan jadi tempat kumpulnya para makhluk halus. Coba bayangin ya, kalian masuk ke hutan yang rapet banget. Sinar matahari aja tuh susah nyelip. Pohon-pohonnya tinggi, akarnya menjalar kemana-mana. Dan suara hewan liar. Terus kadang juga dengar suara gamelan atau bisikan. Padahal kalian sendirian. Serem gak? Jelas dong, serem ya. Tapi yang bikin lebih horor lagi nih, banyak yang bilang kalau niat kalian gak bersih waktu masuk ke sini, ya benar-benar bisa hilang kalian. Buat orang biasa, hutan ini tuh kayak ya udah cuma tempat sunyi aja. Tapi buat yang peka, yang kita sebut indigo, mereka bisa ngerasain aura beda. Bahkan sebelum kaki nginjek tanahnya aja, itu udah kerasa. Nah, di pintu masuk Alas Purwo ada gapura batu. Di situ banyak yang ngerasa merinding tiba-tiba. Padahal belum ngapa-ngapain, masuk aja belum. Bahkan katanya sebelum masuk pun, katanya kamera tuh suka error. GPS tiba-tiba ngaco, sinyal hilang. Jadi kayak hutan ini tuh kayak punya mekanisme buat ngelindungin diri, jadi nggak boleh dipublikasikan. Nah, buat yang niatnya buruk, hutan ini tuh bisa jadi labirin yang nggak bakal nemu jalan keluar. Ngeri nggak sih? Salah satu kepercayaan yang paling terkenal soal Alas Purwo adalah tempat ini dipercaya sebagai gerbang ke dunia lain, dunia gaib, dunia para makhluk halus, dunia jin, sampai demit yang tingkatannya katanya bukan main ya. Mereka bilang di hutan ini tuh ada kerajaan gaib yang cuma bisa dilihat orang-orang tertentu. Biasanya para dukun, spiritualis, atau orang yang dipanggil itu kalau malam satu suro atau Jumat Kliwon, energi di tempat ini tuh memuncak dan banyak yang datang buat ritual. Bukan cuma dari Jawa, bahkan dari luar negeri pun ada. Salah satu tempat yang paling sering disebut sebagai gerbang itu adalah titik-titik tertentu yang kalau kalian datengin itu auranya beda sama yang lain, sama tempat-tempat lain gitu. Suasananya berubah, udaranya tuh mendadak dingin banget atau malah justru panas banget, panas ekstrim. Nah, badan kalian itu bakal ngerasa berat, pandangan mulai ngeblur dan kadang muncul sosok bayangan dari kejauhan. Entah halusinasi atau gimana ya, gara-gara perubahan suhu ekstrim. Nih, warga lokal punya istilah alam kasat mata dan alam tak kasat mata berjalan beriringan. Dan di Alas Purwo, batas antara dua dunia itu tipis banget. Bahkan ada yang percaya di hari tertentu, dua dunia itu tuh kayak tumpang tindih. Jadi kita bisa ngelihat mereka dan mereka juga bisa lihat kita. Jadi berdampingan banget ya. Orang-orang pinter tuh ahli spiritualis gitu ya, mereka tuh bilang gitu kalau kalian masuk ke zona merah, ada zona merah tuh di sana. Dan kalian tuh bakal ngerasa kayak waktu tuh berhenti, sunyi pokoknya. Jadi hutan tuh tiba-tiba jadi sepi, gak wajar, secara gak wajar gitu sepinya. Terus kalau kalian nekat terus jalan, ya kalian tuh bisa masuk ke dunia mereka. Dan nggak semua orang bisa balik, itu yang bahaya. Sebenarnya terlalu banyak penasaran juga nggak bagus ya. Tapi kalau kita nggak cari tahu juga, ya kepo. Tapi untuk hal-hal kayak gini sih saya rasa nggak perlu kepo ya. Salah satu spot paling sakral dan paling ditakutin di Alas Purwo itu adalah Gua Istana. Tempat ini tuh kalau dari luar tuh kelihatannya tuh biasa aja. Gua sempit gitu, lembab, sunyi, kayak gua-gua yang ada di hutan-hutan lainnya deh. Tapi buat para dukun, ahli spiritual, ini tempat yang keramat banget. Jadi katanya Gua Istana ini adalah lokasi buat nyambungin diri ke alam atas.
Jadi banyak ritual yang dilakukan di sini, mulai dari semedi, puasa muti, bahkan sampai penumbalan. Banyak cerita orang kesurupan di depan gua ini. Jadi ada yang masuk dengan niat uji nyali nih, pulang-pulang malah gila. Lah, ada yang duduk meditasi di dalam gua, terus ngilang 2 hari. Pas ketemu katanya lagi ngobrol sama Raja Jin. Warga sekitar tuh udah angkat tangan banget gitu. Mereka tuh cuma bisa ngingetin jangan sok berani kalau nggak siap. Kalau hati kalian kotor udah deh gitu. Warga sekitar udah bingung gimana lagi harus ngasih taunya. Ini ada satu cerita tentang orang yang katanya mau naik tingkat. Jadi dia ini semedi ya di gua istana itu selama 7 hari 7 malam. Di hari keempat warga itu dengar suara lolongan dari dalam gua, tapi nggak ada yang berani ngecek. Nah pas hari ke-7 dia keluar, matanya merah dan katanya bisa nyuruh makhluk buat nyerang orang. Bahkan ada kabar beberapa tokoh politik dan pebisnis pernah ke sana. Buat apa? Buat minta kekuasaan. Tapi itu kalau berani masuk ke dunia mereka, ya kalian juga harus siap bayar harganya. Karena nggak cuma-cuma loh di-link sama yang kayak gitu ya kan. Ya bisa jadi jiwa misalnya harus bayarnya, atau keturunan kalian. Ada cerita mistis nih soal orang hilang di Alas Purwo. Aduh, banyak banget sih sebenarnya ya. Cuman ini salah satunya aja. Jadi bisa dibilang ini sih bikin merinding. Sebut aja namanya Rudy, bukan nama asli ya. Jadi dia ini sama 4 temennya camping di sekitar savana Sadengan. Jadi hari pertama aman, tapi pas malam hari mereka mulai dengar suara gamelan dari dalam hutan. Suaranya tuh makin lama makin deket, makin kenceng, padahal nggak ada siapa-siapa. Sebenarnya udah kayak warning ya. Malam kedua, salah satu temennya tuh ngilang, namanya Denny lagi dicari dari pagi sampai sore nggak ketemu. Anehnya, pas mereka balik ke tenda, Denny udah duduk di sana, tapi mukanya pucat, matanya kosong, dan dia cuma bilang, gue dijemput orang-orang berjubah putih. Setelah itu, dia kayak orang linglung. Bahkan sekarang tinggal di pondok pesantren buat penyembuhan. Jadi udah kayak hilang akal, udah hilang kesadaran. Ada cerita lain datang dari pemuda lokal. Dia ikut rombongan bakti sosial gitu ke dalam hutan. Malam pertama, dia iseng jalan sendirian. Jadi katanya mau cari sinyal. Tapi sampai subuh dia nggak balik-balik. Dicari juga nihil. Nggak ada tuh menampakkan dia kemana. Tapi 2 hari kemudian, dia pulang ke rumahnya. Dengan jalan kaki, kondisinya kotor dan linglung kebingungan. Pas ditanya, dia bilang baru beberapa jam lalu keluar dari hutan. Padahal tim pencari nih udah nyisir tempat itu selama 2 hari loh. Dan anehnya, dia cerita soal tempat indah yang gak pernah dilihat manusia. Katanya ada taman bunga, ada bangunan putih megah, ada orang-orang tinggi gitu berjubah, orang-orang tinggi besar. Jadi sebenarnya ada aturan tidak tertulis ya di Alas Purwo. Warga lokal itu nyebutnya kode alam. Jadi intinya, kalau kalian udah dapat tanda dari hutan, ya kalian harus ngerti, harus sadar diri, jangan nekat, janganlah diterobos terus, jangan dilanjut. Misalnya nih, kalian tiba-tiba ngeliat ular putih gitu ngelintas, itu tandanya kalian nggak diterima. Atau kalian ngedenger suara gamelan, padahal nggak ada orang, itu tandanya udah harus cabut gitu. Jangan malah cari sumber suaranya, karena bisa jadi malah disasarin, kalian gak bisa balik lagi. Disasarin siapa? Ya penghuni gaib. Ada juga yang bilang kalau kalian tiba-tiba ngerasa dingin banget atau keringet dingin gitu tanpa sebab, itu bukan halusinasi, tapi itu kode, itu aturan tidak tertulis, tanda bahwa kalian udah masuk ke wilayah yang bukan milik manusia biasa. Coba lebih peka deh. Larangan lain yang sering dilanggar itu juga banyak. Jadi kalian kalau kesana itu jangan asal ambil benda dari hutan. Saya buat kenang-kenangan gitu ya. Entah itu misalnya ranting unik, atau ada batu aneh, atau ada bunga misalnya gitu. Banyak yang iseng ambil nih, pulang-pulang malah sial. Ada yang jatuh sakit mendadak, susah sembuhnya. Ada yang didatengin sosok hitam tinggi besar tiap malam. Mungkin pengen dibalikin tuh barangnya. Ada juga yang baru sembuh setelah ngembalin barang itu gitu kan ke tempat asalnya. Jadi bener-bener jangan sembarangan ditangani, jangan comot sana comot sini. Dan satu lagi, jangan asal ngomong, apalagi ngomong kotor
kotor atau teriak-teriak gitu. Aduh, jangan deh ya. Itu kan tempatnya juga alam, banyak makhluknya. Karena kita nggak tahu loh gitu, siapa yang lagi denger dari balik semak-semak itu ketika kita ngomong, misalnya ngomong kotor atau ngomong hal-hal yang mengganggu atau teriak-teriak. Kalau mereka keganggu terus ngapa-ngapain kita, nah itu kan yang jadi PR. Itu juga yang sering terjadi. Nih pas zaman penjajahan Jepang, Alas Purwo ini tuh jadi tempat eksekusi. Jadi banyak tentara Jepang dan warga lokal gitu ya, yang dibungkam dengan sengaja di hutan tersebut. Jadi mereka tuh ditembak, disiksa, dan dikubur tanpa nisan. Bisa jadi yang kalian injak ketika ke Alas Purwo itu ada salah satunya mereka. Nah sejak saat itu, banyak penampakan tentara tanpa kepala katanya. Jadi banyak juga jeritan malam-malam, atau ada sosok bayangan gitu pakai seragam perang. Bahkan ada yang ngaku lihat barisan prajurit jalan tengah malam terus tiba-tiba hilang. Ada juga teori konspirasi. Katanya nih ya, pemerintah sengaja tutupin banyak lokasi di hutan ini karena ada energi gaib besar yang bisa dimanfaatkan. Nah makanya beberapa area itu dilarang keras untuk dimasuki. Gak ada penjelasan resmi sih, cuman demi kenyamanan katanya gitu. Ya ketimbang bahaya lah, kita nggak usah macam-macam aja. Lagian nggak berkepentingan juga ya. Ada satu area yang gak pernah dikunjungin sama wisatawan. Bahkan nih, katanya petugas pun jarang ke sana. Katanya itu namanya daerah eksekusi zaman Jepang. Nah, di situ sering kedengeran suara jeritan tadi. Terus tiba-tiba ada tawa perempuan tua. Terus tiba-tiba ada suara langkah-langkah berat di malam hari. Ya mungkin memang di situ tempatnya ya. Beberapa paranormal nih pernah tuh datang ke situ buat uji nyali lah, buat lihat ada apa. Tapi semuanya gagal. Jadi ada yang kesurupan, ada yang kerasukan sosok anak kecil gitu. Terus bilang, aku ditanam di sini, kata gitu. Ada juga ya. Ada juga teori bahwa energi negatif di tempat ini tuh emang sengaja dijaga sama entitas gede yang tugasnya yang ngunci sejarah kelam biar nggak bocor. Itu sih yang paling ngeri. Lagi-lagi ya, kekuatan yang maha dahsyat itu. Yang bikin bingung, meskipun reputasinya angker banget, Alas Purwo ini jadi tempat wisata. Ada pantai Plengkung buat surfing, ada savana Sadengan, kayak mini Afrika lah gitu. Sampai pura untuk sembahyang ada loh. Tapi katanya banyak orang bilang itu tuh cuma tameng, buat nutupin misteri yang sesungguhnya. Jadi kalian boleh nikmatin alamnya, tapi jangan lupa, ini tempat yang dihuni sama dua dunia, dua jenis makhluk. Kalian sebagai manusia cuma numpang lewat, kasarnya gitu. Pantai Plengkung ini tuh emang cantik banget sih rupanya. Tapi banyak cerita wisatawan yang bisa tiba-tiba ngelamun aja gitu di pinggir pantai. Jadi nggak nyadar, tiba-tiba aja pengen ngelamun. Dan katanya mereka ngelihat sosok wanita cantik berdiri di laut terus melambai-lambai. Tapi pas dideketin hilang. Sadar-sadar tuh udah di tengah ya. Ada juga wisatawan yang bilang kalau mereka itu dijemput sama kakek tua. Jadi kakek tua ini tuh nyuruh pulang. Pas ditanya sama warga, nggak ada kakek tua di sekitar situ. Jadi entahlah siapa yang nolong. Di Alas Purwo bukan cuma soal hutan dan hewan liar. Jadi di balik pepohonan ada dunia lain yang jalan bareng sama dunia kita, beriringan. Batasannya tipis juga. Entah kalian percaya atau enggak ya, cuman banyak hal yang nggak bisa dijelasin sama logika. Jadi kadang kayak, oh bisa ya gitu. Kalau suatu hari nih kalian tiba-tiba main ke sana, ingat ini baik-baik. Jangan sok berani, jangan sombong. Masuk dengan hati yang bersih, keluar dengan rasa hormat. Gak usah langgar aturan-aturan yang tidak tertulis. Kalau udah ada penolakan dari alam, pergi. Gak usah sok kepo atau sok berani. Karena kadang tempat yang paling indah justru nyimpen misteri yang paling kelam. Itu yang bahaya. Hutan Alas Purwo ini ngajarin kita satu hal. Jangan nganggap remeh alam. Di balik daun dan ranting ada kehidupan lain. Mungkin bukan buat ditakutin ya, tapi cukup untuk dihormat. Kita hidupnya beriringan kok, sama-sama. Barengan aja, gak usah saling ganggu. Dan kadang, hutan bukan tempat buat uji nyali. Hutan bukan tempat buat nyari sensasi, tapi tempat buat nyari makna. Jadi kalau kalian masuk dengan niat buruk, bisa jadi kalian gak bakal keluar dengan utuh. Gak usah lah. Makasih
kasih untuk teman-teman yang udah nonton video saya kali ini dari awal sampai akhir. Untuk yang suka sama tema-tema kayak gini, jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Atau untuk teman-teman yang suka sama hal-hal kayak gini, kalian boleh dibantu share-share gitu ya. Siapa tahu di kedepannya saya masih bisa bahas lagi misteri-misteri gelap lainnya gitu kan. Untuk kalian yang punya informasi tambahan boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.